Baik, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Selamat siang, Bu. siang, Bu. Siang. Sebelumnya Siang, saya Bu. disclaimer dulu nih. Mohon maaf ya. Ini kamera saya nggak bisa ini ya, nggak bisa nyala nih. Saya klik-klik nggak bisa. Jadi mohon maaf ya. Saya off cam. Nggak apa-apa ya rekan-rekan ya. Iya, Bu. Ya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Oke, nah ini kita masuk ke Vicon kita yang kedua terkait sesi 3 perencanaan dan perancangan produk. Sesi 1, sesi 2 kan sudah kita bahas ya di sesi Vicon yang pertama karena dia merupakan satu materi tapi dijadikan dua. Nah ini kita bahas sesi 3 terkait perencanaan dan perancangan produk ya. Kita mulai dulu mengenal apa sih konsep manajemen perencanaan dan perancangan produk. Sebelumnya saya tanya dulu nih, rekan-rekan udah baca? Sudah dibaca materinya? Gimana? Sudah dibaca belum? Mbak Mita sudah baca belum? Enggak sibuk, karena lagi sibuk ini. Nah, jujur nih Mbak Mita. Yang lain, Pak Muhibudin, udah baca belum? Saya belum, Bu. Belum Buka. juga. Soalnya saya biasanya Jumat sore mulai. Oh gitu. Yang lain, Bu Erna, udah baca belum? Sudah dikit, Bu. Sudah tapi dikit. Oke, nggak apa-apa lah. Yang penting masih dibaca tuh ya. Nah, Pak Muhibudin katanya Jumat nih, janji nanti baca nih. Siap, Bu, siap. Siap. Oke, baik. Kita bahas sama-sama. Saya sendiri belum baca materinya. Sibuk. Oke, terkait pengenalan konsep manajemen perencanaan dan perancangan produk. Ya, ini mungkin karena tiap semester ini aja gitu ya. Jadi saya nggak baca-baca lagi gitu. Oke, kan kemarin kita sudah bahas apa itu manajemen operasional. Ada yang masih ingat nggak? Mita, Ingat-ingat lupa, Bu. Ingat-ingat ingat, lupa. oh Pak Warji, coba ingat-ingat lupa, ingetnya apa tuh? Karena ingat-ingat lupa berarti ada yang ingat, gitu kan? Belum belum bisa jawab, Bu. Ini lagi minggir dulu, Bu. Baru dipikir jalan dalam perjalanan. Maaf, maaf ya. Oke, nah Mbak Mita nih yang udah mulai nyari-nyari. Apa Mbak Mita? Apa itu manajemen operasional? Proses perencanaan, Bu. Mm-mm. Pengorganisasian, pengarahan. Terus? Belum pada intinya itu. Terkait apa? Dari input menjadi output. Iya, nih Mas Wahyudi dari input menjadi output. Jadi di situ adalah kalau terkait kan operasional itu sebetulnya dari awalnya itu kan produksi ya. Jadi proses transformasi merubah input menjadi output dengan apa? Adanya pertambahan nilai di situ kan. Artinya nanti outputnya itu lebih bernilai daripada inputnya. Gitu kan? Nah, di sini kita akan mengenal terkait konsep manajemen perencanaan dan perancangan produk gitu ya. Dimana kita tahu bahwa dalam membuat suatu produk maka perlu adanya perencanaan. Artinya kita akan melakukan proses pengembangan produk tersebut yang bertujuan nanti untuk ditawarkan kan kepada pelanggan. Jadi produk di sini yang kemarin sudah dijelaskan adalah bentuknya bisa berupa barang ataupun jasa ya. Jadi produk adalah barang atau jasa yang diproduksi dan diproses. Dan proses adalah di sini fasilitas, skill dan teknologi yang digunakan untuk memproduksi. Jadi ada sistem di situ kan, untuk memproduksi, untuk mengubah input menjadi sebuah output. Nah, produk memerlukan proses dan proses ini membatasi produk apa saja yang dapat diproduksi. Nah, tujuannya adalah dalam membuat sebuah produk. Jadi tujuan dari keputusan produk adalah untuk mengembangkan.
dan menerapkan strategi produk. Di sini kan kita tentunya adalah sebuah perusahaan ketika atau menciptakan sebuah produk, inginnya kan produknya tersebut unggul ya. Artinya laris gitu ya di pasaran, ketika di launching laris di pasaran, kemudian memiliki keunggulan kompetitif daripada pesaingnya atau kompetitor gitu ya. Jadi kita memahami konsepnya dulu nih terkait perencanaan produk. Nah, perencanaan barang cenderung lebih formal karena tentunya kalau kita melakukan perencanaan produk, berarti kan ada beberapa aspek yang perlu kita cakup di situ. Mulai dari kita nanti lihat apakah produk tersebut gitu ya memenuhi permintaan pelanggan. Jadi sudah memenuhi permintaan pelanggan belum, sehingga nanti produk kita bisa laku gitu. Jadi perencanaan barang cenderung lebih formal karena ada di situ ada desain produk, kemudian ada bagaimana aktivitasnya, kemudian bagaimana standar kualitasnya. Standar kualitas barang dapat direncanakan dan evaluasi secara langsung dalam proses produksi. Jadi kita perlu tentukan dulu apa sih yang mau kita buat produknya, kemudian bagaimana desainnya, bagaimana standar kualitasnya, kan perlu ya dalam melakukan sebuah proses produksi. Nah di sini itu terkait produk, bagaimana dengan jasa? Jasa itu ada bentuknya nggak sih rekan-rekan? Tidak ya. Tidak, Bu. Dia tidak ada bentuk fisiknya gitu, tidak ada produk fisiknya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa perencanaan jasa itu ditandai pertama tidak ada produk fisik. Yang ada bentuk fisiknya kira-kira produksi apa? Manufaktur, Bu. Manufaktur. Contohnya apa? Pembuatan mobil atau pembuatan Ya, elektronik atau betul. apa yang berbentuk barang. Nah, itu ya. Itu ya artinya produk yang memiliki bentuk, ada produk fisiknya. Kemudian di sini perencanaan jasa juga memiliki ketergantungan atas personel yang terlatih. Jadi kan biasanya kalau di bengkel pasti ada apanya tuh yang melakukan? Mekanik. Mekaniknya. Mekaniknya perlu dilatih nggak? Perlu. Perlu ya. Jadi jangan jadi nggak salah gitu. Misalkan yang harus dibenerinnya misalkan kaki-kaki gitu ya, kaki-kaki mobil gitu. Tapi ternyata yang dibenerinnya bagian lain. Kan nggak boleh seperti itu kan. Jadi perlu mekanik itu terlatih sehingga nanti muncul kepuasan daripada pelanggannya. Kemudian di sini terkait perencanaan ada hubungan yang lebih dekat dengan lingkungan pasar. Maka pengembangan jasa dipengaruhi oleh kemampuan dan terlatihnya suatu pelayanan. Jadi jasa itu tentu produksi. Kalau produk kan juga dapat dinilai ya pelayanannya, tapi kan tidak secara langsung. Tapi kalau jasa yang ditawarkan pasti kan apa? Masker. Pelayanannya kan Bapak gitu nasi ya. Alisa teh kamari yang masker Mohon maaf, ini saya mute dulu. Oke. Jadi keadaan pasar yang bervariasi akan menuntut pemberian jasa yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan individu. Nah, kayak saya kan memberikan apa nih ke rekan-rekan? Termasuk apa? Membuat Jasa di bidang jasa pendidikan. ya. Perlu nggak Jasa, saya? Dan pendidikan. Jasa ya, saya berikan jasa. Nah, rekan-rekan selama berkuliah di UNSI ya bagaimana pelayanannya? Pertama terkait jasa yang diberikan oleh dosen-dosennya. Puas atau tidak? Memuaskan, Bu. Memuaskan. Puas ya. Puas. Oke, itu alhamdulillah. Jadi gitu ya. Jadi kalau jasa tuh lebih dekat dengan si penggunanya gitu. Jadi perlu seperti saya dosen gitu ya, ataupun dosen-dosen yang lain perlu terlatih atau menguasai apa yang diberikan ke mahasiswanya. Jadi sehingga rekan-rekan sendiri sebagai usernya merasa puas gitu dengan apa yang sudah diberikan. Oke, kita masuk ke proses produksi.
Proses produksi adalah transformasi sumber daya dan keahlian organisasi menjadi barang dan jasa. Itu kan artinya pada saat proses produksi kan sumber dayanya artinya faktor-faktor produksi ya. Betul nggak? Yang akan kita ubah nanti menjadi sebuah output. Nah, jadi barang dan jasa yang mempunyai apa? Kemarin sudah dijelaskan memiliki nilai lebih tinggi gitu ya. Nah, kemarin contohnya apa ya? Terigu ya. Terigu dirubah menjadi sebuah mie instan. Maka nilainya lebih tinggi yang mana? Terigunya apa mie instannya? Mie instan. Mie instan. Instan. Oke, nah ini rekan-rekan sudah paham. Jadi proses produksi terutama dipengaruhi oleh tipe aliran atau ada yang namanya workflow, tipe aliran kerja dan perancangan stasiun kerja. Jadi nah ini nanti akan ada bagiannya sendiri ya, rekan-rekan bisa pelajari bagaimana melihat stasiun kerja dan menghitungnya. Yang umumnya diklasifikasikan menjadi 2 proses. Jadi dalam proses produksi itu ada namanya proses intermittent dan ada yang namanya proses continue. Kalau proses intermittent artinya terputus-putus. Kemudian kalau yang continue artinya dia tidak terputus-putus. Nah, kemarin kan sempat dosen-dosen Unsia tuh mengunjungi ya, kunjungan industri ke apa kemarin? Pabrik teh Kahuripan. Nah, di situ produksi tehnya menggunakan proses intermittent. Artinya dia terputus-putus gitu ya, dari mulai memilih daun teh yang bagus, kemudian nanti dikeringkan, itu kan terputus-putus. Kita masuk ke proses produksi yang pertama, intermittent. Nah, sistem intermittent ini digunakan untuk produksi sejumlah kecil dari beberapa item yang berbeda pada alat yang fungsinya relatif umum. Nah, coba rekan-rekan bisa nggak memberi contoh kira-kira produksi apa saja yang masuk ke dalam atau menggunakan proses intermittent ini? Industri apa? Contoh, kalau mobil, intermittent nggak? Iya, Bu. Ya kan, intermittent ya. Industri manufaktur pesawat Iya, terbang, Bu. betul, itu juga. Biasanya industri manufaktur itu menggunakan proses intermittent, mobil, motor gitu ya. Itu pakai intermittent, nggak semuanya harus apa. Jadi per departemen ini misalkan ada, kalau yang lain itu kan biasanya ada pemotongan, kemudian nanti ada apa namanya perakitan kan gitu ya. Itu yang namanya proses Tapi percetakan intermittent. juga ya, Bu? Percetakan juga dia pakai intermittent. Ada lagi nggak contoh-contoh yang lain? Pembuatan perhiasan, Bu? Nah, itu kan kalau misalkan berlian di cutting dulu ya. Ya nggak sih? Iya, Bu. Ya kan? Itu juga. Oke, jelas ya untuk proses intermittent. Nah, selain proses intermittent, ada yang namanya proses continue. Nah, sistem continue ini digunakan untuk produksi volume yang banyak. Di sini yang banyak dari item tunggal, variasi itemnya relatif sedikit pada peralatan khusus melalui tahapan-tahapan yang pasti. Contohnya pipa minyak dan lini perakitan komputer. Ini saya sendiri belum lihat ya bagaimana prosesnya. Tapi dikatakan ini termasuk ke dalam proses produksi yang menggunakan proses continue. Jadi kalau yang saya tahu itu industri yang melakukan produksi secara kontinu itu seperti gelas. Ya kan dia nggak bisa berhenti kan ya? Harus Iya, Bu. terus kan? Iya, Jadi Bu. gelas dipanaskan sehingga Dipanasin. berbentuk lunak dan kemudian dialirkan gitu kan ke mesin pencetak untuk dibentuk. Kan nggak bisa kalau dianya dingin kan, harus panas terus kan, jadi terus gitu sampai jadi jalan terus, dia nggak berhenti gitu. Nggak berhenti di suatu proses, jadi terus. Nah, selain itu apa? Perhiasan ya, Bu Mas. Industri Perhiasan tadi perhiasan. masuk apa? Ya, Intermittent. intermittent. Intermittent ya. Pabrik gula, Bu. Gula juga itu harus continue ya? Iya, Bu, sama
departemen, Bu. Iya ya, jadi dia nggak bisa berhenti ya, harus pokoknya continue itu terus, nggak bisa ada tahapan, misalkan dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya dipindah mesinnya, itu kan nggak bisa ya. Ataupun kalau misalkan dipindah itu harus yang memang sejalan gitu, nggak nunggu dulu sampai penuh stoknya baru jalan, kan nggak gitu. Dia continue, harus terus berjalan prosesnya sampai produk itu jadi, itu ya kalau proses continue. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak rekan-rekan? Ada dua proses, intermittent sama proses continue. Ada yang ingin ditanyakan? Intermittent sama continue. Ada ditanyakan nggak? Aman rekan-rekan? Bisa dipahami ya? Izin menjawab, Bu. Oh, boleh. Izin Silakan. bertanya. Menjawab apa Kira-kira. bertanya ini? Bertanya, Bu. Oke, silakan. Kira-kira ada proses yang ada proses continue di mix sama intermittent, ada nggak, Bu? Itu coba. Saya nggak tahu tuh, ada nggak yang di mix? Bu, kalau misalkan yang tadi yang saya bilang perhiasan itu, kalau dari biji emasnya menjadi emas batangan mungkin bisa yang intermittent. Tapi untuk dari emas batangan menjadi bentuk perhiasan seperti gelang, cincin kayak gitu, masuk proses continue nggak? Bukan dia ketika dilelehkan harus langsung dibikin ya? Nah, ini kalau kita cari tahu harusnya kita bisa melihat ya. Jadi kita nggak bisa menebak-nebak gitu. Karena saya sendiri, kalau ini kan industri gas saya lihat sendiri ya. Kemudian tadi teh juga, atau mobil kan kita tahu lah ya, banyak ya contoh-contohnya. Saya lihat. Nah, kalau perhiasan ini saya belum lihat nih. Berarti kalau misalkan dia pisah-pisah, artinya masuk tadi pertanyaannya siapa? Mas siapa tadi? Satria, Bu. Mas Satria. Coba bisa search Google nggak Mas Satria? Iya, nanti saya cari tahu sendiri. Perhiasan itu kalau misalkan tadi seperti yang dikatakan, berarti termasuk ke mix. Dia pertama intermittent, kemudian continue gitu, pakai dua cara. Tapi itu berarti tergantung dengan industrinya ya, menggunakan proses apa gitu. Kalau yang umumnya kan kita bisa lihat kayak produksi mobil kan, dia nggak semuanya satu tahapan gitu ya, ada per departemen, mulai dari pintunya, kemudian bannya atau yang lain itu kan intermittent. Continue ini yang kadang-kadang kita sulit ya untuk mencari tahu apa gitu. Kita perlu melakukan observasi langsung ke proses atau industrinya sendiri, melihat dia menggunakan proses apa di situ. Itu ya rekan-rekan. Ada lagi nggak? Atau ada yang sudah search Google proses continue apa saja sih kira-kira? Perusahaan apa, industri apa saja? Continue akan ada terus-menerus ya. Penyulingan minyak. Penyulingan minyak. Ya, ini saya juga sempat membaca bahwa penyulingan minyak itu juga termasuk ke sini dia. Kalau pengolahan SDA sih Bu, sumber daya alam seperti ya tadi penyulingan minyak, terus batu bara, kemudian bauksit, nikel dan sebagainya, apakah itu termasuk dengan proses continue? Nah, ini tadi yang ditanyakan. Coba rekan-rekan search deh. Yang tadi ditanya bisa masuk continue enggak? Karena kita perlu tahu, kita perlu lihat langsung observasinya. Kita nggak bisa menerka-nerka apakah dia masuk continue atau tidak gitu. Kan setiap industri kan punya prosesnya masing-masing, kita bisa cek gitu ya. Nah, belum terjawab tuh. Nah, Mas Satria ini katanya mau lihat nanti di Google. Oke, ada lagi? Pak Warji, lagi makan? Lagi ngapain lagi bias? Bagi-bagi Pak kalau lagi makan. Ibu ini enggak, ini batuk-batuk rada serak ini tenggorokan. Oke, lanjut ya rekan-rekan ya. Kita masuk ke analisis produktivitas. Jadi, nah, produktivitas ini kan adalah... Lanjut, Bu.
Lanjut ya. Produktivitas adalah rasio atau perbandingan dari output barang atau jasa yang dihasilkan terhadap input atau sumber daya yang digunakan, seperti tenaga kerja, bahan baku, energi, dan lain sebagainya. Jadi kita kemarin kita sudah bahas bahwa kalau membuat produk itu kan kita lihat perubahannya dari input menjadi output. Maka kita bisa lihat produktivitasnya dari suatu produksi gitu ya. Untuk menghitung produktivitas adalah kita bagi antara output dibagi dengan input. Kenapa diperlukan pengukuran produktivitas adalah kita melihat bagaimana kemampuan suatu, misalkan perusahaan dalam menggunakan inputnya menjadi sebuah output gitu. Kita lihat besarnya produktivitas, ya tergolong baik atau tidak gitu. Nah, untuk jenis-jenis produktivitasnya di sini ada, kita bisa lihat yang pertama single factor productivity. Artinya di sini produktivitas dihitung dengan pertimbangan hanya satu jenis input. Nah, yang bisa dikatakan inputnya apa saja sih? Yaitu faktor-faktor produksi. Kemarin apa? Masih ingat nggak? Sumber, bahan baku ya, material. Kemudian terus sumber tenaga, ya manusianya ya, tenaga kerja. Satu lagi teknologi alatnya, Capital atau capital ya. Capital satu lagi. Kemudian yang kedua adalah multi-factor productivity atau total factor productivity. Kalau single artinya satu, nah kalau multi berarti banyak. Produktivitas dihitung dengan mempertimbangkan beragam jenis input. Nah, perhitungan input dapat diseragamkan dalam nominal jumlah uang atau biayanya. Kita lihat kasusnya. Ini contoh untuk yang pertama. Perusahaan sedang mempertimbangkan untuk mengubah sistem kerja yang saat ini sudah berjalan. Saat ini perusahaan memiliki 10 orang tenaga kerja. Masing-masing tenaga kerja bekerja selama 8 jam per hari. Dan total unit yang mampu diproduksi per hari sebanyak 4.000. Jadi, Jadi perusahaan memiliki 10 orang ya tenaga kerjanya untuk bekerja selama 8 jam. Jadi bekerjanya 8 jam per hari. Nah, dan total unit yang diproduksi, jadi selama 1 hari itu bisa menghasilkan 4.000 unit. Perusahaan memprediksi bahwa dengan menggunakan sistem kerja yang baru, unit yang mampu diproduksi meningkat. Kan artinya kita mau lihat nih produktivitasnya. Semakin bagus apa semakin kurang atau menurun kan gitu. Dengan jumlah tenaga kerja dan jam sama. Jadi perusahaan ingin menggunakan sistem kerja baru. Jadi dia harapannya dengan sistem kerja yang baru itu dari 4.000 unit akan meningkat menjadi 4.800. Tapi dengan total orang tenaga kerja yang sama dan jam kerjanya yang sama. Coba kita lihat nanti. Maka muncullah sebuah pertanyaan, enggak sebuah, ini ada 2. Hitunglah produktivitas tenaga kerja baik sebelum maupun sesudah penggunaan sistem kerja yang baru. Nah, yang kedua, kita akan lihat apakah apakah misalkan kita sebagai pemilik perusahaan, apakah akan merekomendasikan perusahaan untuk menggunakan sistem yang baru? Nah, gitu. Jadi kita akan menjawab. Pertama kita cari dulu sistem kerja yang lama, yang kedua baru cari sistem kerja yang baru. Nah, ternyata rekan-rekan gak usah hitung, ini udah ada. Pertama, produktivitas sistem kerja yang lama. Bagaimana cara menghitungnya? Berarti ini apa? 4.000 unit kan output ya? Output. Aduh, ini nggak nyata nih. Output dibagi dengan input. Inputnya apa? Karyawan dengan 8 jam kerja. 10 kali 8 nih. 4.000 dibagi 10 dikali 8. Hasilnya 50 unit per jam tenaga kerja.
Itu untuk sistem kerja yang lama. Kemudian kita hitung untuk sistem kerja yang baru, tapi tidak ada perubahan dari sisi input, namun outputnya diminta untuk bertambah 4.800. Maka sistem kerja yang baru produktivitasnya berapa? 60 unit per jam tenaga kerja. Berarti ada apa nih? Peningkatan nggak? Peningkatan. Iya, peningkatan. Ada peningkatan ya. Dari 50 menjadi 60 unit. Nah, kalau Anda diminta untuk apakah direkomendasikan, maka jawabannya bagaimana? Ini jawaban yang kedua. Berdasarkan analisis produktivitas per jam tenaga kerja, maka perusahaan direkomendasikan untuk menggunakan sistem yang baru karena terjadi peningkatan produktivitas. Nah, kalau kita telaah lebih dalam, nah ini kan berarti bisa ada peningkatan ya, dari 50 menjadi 60. Kira-kira dari peningkatan tersebut, maka di sistem kerja yang lama kan berarti ada misalkan terlalu lama ada apa tuh namanya, waktu istirahatnya gitu ya. Jadi ada beberapa waktu senggang yang tidak digunakan untuk memproduksi gitu ya. Jadi ada beberapa karyawan yang masih santai-santai, padahal dengan sistem yang kerja yang baru dia mengharapkan peningkatan 4.800 bisa terkejar nih 60 unit per jam tenaga kerja. Berarti ada sesuatu yang nanti di situ kalau kita telah kita teliti gitu ya, ada waktu senggang, artinya idle time di situ yang memang seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas. Itu kalau dalam penelitian. Ya, karena hasilnya dengan sistem kerja yang baru ternyata bisa gitu. Perusahaan direkomendasikan untuk menggunakan sistem kerja yang baru. Karena dilihat dari perhitungannya akan ada peningkatan produktivitas. Paham ya rekan-rekan? Sampai sini? Paham, Bu. Dijawab, ya, paham, Bu. Baik, kita lanjut untuk kasus multifaktor. Nah, berdasarkan kasus sebelumnya, perusahaan mempertimbangkan untuk mengubah sistem kerja untuk meningkatkan volume produksi dari 4.000 menjadi 4.800 unit per hari dengan tetap menggunakan jumlah tenaga kerja yang sama, yaitu 10 orang. Jadi, dia masih mengharapkan peningkatan ya, 4.800 dari 4.000. Dan jam kerja yang sama, yaitu 8 jam per hari. Namun di sini karena multifaktor, maka akan ada faktor-faktor lain, ya. Perusahaan harus membayar sebesar 1.500.000 untuk seluruh tenaga kerja per hari. Nah, di sini masuklah faktor biaya ya. 1.500.000 untuk seluruh tenaga kerja per hari dan biaya overhead. Tahu ya biaya overhead? Contohnya apa rekan-rekan? Lembur listrik. Ya, listrik, betul. Pada sistem kerja lama. Jadi di sini perusahaan harus membayar 1.500.000 untuk seluruh tenaga kerja per hari dan biaya overhead 100.000 per hari pada sistem kerja lama. Itu kalau pakai yang lama. Kalau pakai yang baru, nah kan dia mau menerapkan yang baru ya, dia harus bayar 200.000 per hari. Artinya kan si mesinnya, misalkan dia pakai mesinnya harus lebih operasinya, jam kerjanya lebih tinggi gitu ya, dioperasikan lebih tinggi daripada pakai sistem kerja yang lama, sehingga mungkin biaya listriknya naik gitu kalau dari sisi overhead. Oke. Maka muncul pertanyaan, hitunglah produksi multifaktor baik sebelum maupun sesudah penggunaan sistem kerja yang baru. Nah, ini sama seperti tadi, kita menghitungnya hanya faktor-faktor produksinya kita tambah ya, nggak hanya tadi tenaga kerja dengan jam. Nah, ini ada penggunaan biaya di situ. Kemudian yang kedua, apakah Anda merekomendasikan perusahaan untuk menggunakan sistem yang baru? Nanti kita lihat apakah ada peningkatan atau tidak. Nah, ini hitungan yang pertama. Yang pertama terkait produktivitas untuk sistem kerja lama. Menggunakan 4.000 unit, kan biayanya untuk tenaga kerja, membayar biaya tenaga kerja 1.500.000, yang berbeda adalah biaya overheadnya ya kan, untuk kerja lama 100.000. Maka di sini dapat dilihat bahwa produktivitas sistem kerja lama menghasilkan 0,0025 unit per 1 rupiah.
Kemudian produktivitas sistem kerja. Ini harusnya baru ya, salah ya rekan-rekan, ini kerja baru. Nah, untuk sistem kerja baru yang berbeda apa? Di sini yang berbeda adalah unit dan Biaya overhead. biaya overhead. Hasilnya 0,0028 unit per 1 rupiah. Nah, kalau dari di sini hasil ini apakah rekan-rekan merekomendasikan atau tidak? Ada peningkatan Bu. tidak? Ada peningkatan. Jadi yang tidak siapa? Saya, Bu. Kenapa? Siapa nih? Kalau Mas kalau Satria. dilihat dari perhitungannya kan ini ya, tipis Bu ya. Tipis ya. Iya. Tapi nanti di proses produksinya karena alat itu semakin sering dipakai, jadi Iya. biaya perawatan pun juga semakin besar. Nah, itu kalau analisis lebih mendalam. Enggak, kita hanya lihat dari sini, dari hasil aja. Kalau dari hasil aja gimana? Kalau dari hasil perlu Kalau dari ditekan, Bu. Kalau dari hasil direkomendasikan, Bu. Direkomendasikan ya. Karena lihat Bu peningkatannya. Pustika. Ya, silakan. Iya, Bu Pustika, izin, Bu. Oh ya, 301 ya. Ibu 301 udah beralih ke Vicon yang lain ya, Bu ya, mata kuliah Ya, yang lain. boleh. Maka Silakan udah Mbak Mita. mulai. Iya, terima kasih banyak ya, Ibu. Ya, silakan Mbak Izin Mita. Ibu. Ya, Izin ya, Bu. silakan. Bu, Banyak ya, 301 ya. Terima kasih Bu. Bu, Sama. Bu Ya, Pustika, boleh. izin juga 302 juga ada Vicon yang lainnya. Vicon apa nih? 302 juga ada ya? Manajemen tadi. keuangan. Ya, Ya. 302. Sama, Bu. Oh iya, udah sekalian kalau gitu. Makasih ya, Bu. Izin ya, Bu. Sama-sama. Ibu. 303 ya. Live ya, Bu. Iya, 302, Bu. Izin ya, Bu. Terima kasih, Bu. 303 nanti malam Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Izin Terima kasih, live, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih. Padahal udah selesai. Terima kasih, Bu. Izin. Ya, silakan. Terima kasih Bu, izin live. 302 sama 303 sama tipis Pak. Iya. Ini kan ada pikon lagi. 303 enggak nih. Pak Wahyu biasanya Enggak, sekalian Pak. paralel. Bu. Aman. Aman nanti malam Bu. Ntar malam, Bu. Aman, Bu. Kita udah Bu, kelar loh. 301 masih ada yang di sini kok, Bu. Oh, masih ada. 302 Wih. lanjut. Yang konversi, Bu. Oh, yang konversi. Versi 302 lanjut, Bu. Betul. Kenapa nggak ikut? Memang nggak ada mata kuliah yang Vicon lagi, Bu, selain Oh, ini yang gitu. sekarang. Oh iya, Iya, konversi kan konversi. beda-beda ya. Karena nggak Iya, ngambil betul, itu Bu. kan udah diambil. Oke. Kita setia, Bu. Di sini, Bu. Stay. Wis, mantap. Oke, terima kasih. Wih, kurang banyak ini partisipannya tadi. Tadi banyak banget, sekarang kurang. Oke, nggak apa-apa rekan-rekan. Jadi dari hasil perhitungan produktivitas multifaktor di mana sudah dimasukkan biaya overhead tadi ya, biaya tenaga kerja. Tidak lagi tadi kita menghitung jam tenaga kerja ya, tapi kita sudah memasukkan biaya di sini. Ada biaya tenaga kerja dan biaya overhead. Ya, kemudian sistem kerja lama, sistem kerja baru. Ini baru ya rekan-rekan ya, ini salah ya. Sistem kerja baru, maka ternyata dilihat ada peningkatan dari 0,025 menjadi 0,28. Walaupun selisihnya sedikit, namun hasilnya ini tetap direkomendasikan. Ya. Jadi tetap direkomendasikan untuk menggunakan sistem kerja yang baru. Ya, dilihat dari meskipun ada perbedaan dari nilai biaya overhead. Itu ya rekan-rekan ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini yang live padahal udah terakhir loh, udah selesai. Ada pertanyaan nggak rekan-rekan? Aman? Insya Allah aman. Insya Allah sampai di sini aman. Aman ya. Oke. Baik, nih sebelumnya sebelum mengakhiri Vicon, saya mau tanya nih. Rekan-rekan ada yang nggak joinnya telat di perkuliahan? Ada Bu. Saya barusan telat. Bukan join Viconnya telat. Nggak nyambung nih, pas selamat nggak yang nyambung. itu, Bu. Iya. Saya, Bu, saya masuk di sesi 2, Bu. Siapa nih, Mbak Imas? Iya, betul. Coba cek presensi. Sudah Alhamdulillah sudah masuk, Bu. Oh, udah masuk ya. Berarti Iya. aman ya, Mbak Imas. Alhamdulillah, Bu. Bu, Ada mau lagi bertanya, nggak? Bu. Iya, boleh. Silakan. Saya Ada, Bu. baca di Gimana? sesi 2. Ya, Bu.
Ya, Saya boleh. baca mata kuliah ruang lingkup manajemen operasional di sesi 2, Bu. Ada soal latihan tuh, Bu. Oh, Itu yang Ntar dulu. iya sesi 2 manajemen Modul ya, ruang modul. lingkup. Modul. Ya, betul Bu, modul ruang lingkup Ya, manajemen operasional. ya, kenapa? Itu ada soal latihan 4, Bu, 4 soal. Itu wajib diisi nggak? Nah, ini pertanyaan yang sulit. Ini modul itu kan sebagai bentuk pembelajaran secara asinkron ya, rekan-rekan ya. Kalau kita kan Vicon ini sinkron. Jadi harapan saya gitu ya, rekan-rekan tuh nggak cuma download materi kemudian membaca PPT. Seharusnya jadi saya lupa nih udah sesi 3 sama 4 saya nggak share modul. Jadi modul itu saya buat ada beberapa pertanyaan yang mana rekan-rekan baca nih materi. Nah, setelah membaca materi, kemudian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di modul tersebut, gitu harapan saya. Jadi, begitu kita seperti ini nih, Vicon, rekan-rekan sudah baca tuh materinya. Jadi, mengikuti alur perkuliahan tuh nggak sulit, gitu ya. Terkait beberapa materi mungkin yang tadi kayak saya tanya, gitu ya. Proses-proses produksi, gitu. Harapannya kan rekan-rekan sudah baca nih. Kan kalau saya gini, kayak kalau misalkan dalam hal belajar, saya ketemu nih misalkan, nih proses produksi. Saya nggak tahu tadi awalnya proses produksi itu ternyata ada 2. Ada intermittent, ada continue. Pasti kan ada rasa ingin tahu sih, apa sih proses produksi intermittent atau continue, apa sih contohnya? Kan begitu ya, muncul pertanyaan. Jadi harapannya rekan-rekan begitu saya bertanya, contohnya apa? Nah, rekan-rekan bisa menjawab. Gitu, Bu Erna ya. Itu. Jadi kalau dikerjakan ya harusnya rekan-rekan kerjakan. Walaupun nggak saya tanya nanti jawabannya apa enggak. Cuman rekan-rekan bisa mengerjakan di rumah gitu. Agar Ya, rekan-rekan Bu, bisa terima kasih, paham. Bu. Oke, ada lagi nggak? Pak Muhibudin ada yang mau ditanyakan? Izin Bu, gimana Bu? Dari kelas 302 Bu. Iya, silakan. Untuk saya kan gabung di sesi 2 ya, cuman saya lihat baca-baca materi di sesi 1. Cuman kekurangannya Bu kalau karena saya telat Bu, gabungnya konversinya itu di kuis sesi 1 tuh udah tutup Bu. Kira-kira berpengaruh nggak Bu ya nanti di nilai akhir ya Bu ya? Saya khawatir Bu kalau emang bisa dibukakan, izin dibukakan kembali Bu gitu. Oke, gini, kuis itu sebagai parameter ya rekan-rekan ya. Jadi nggak setiap sesi saya berikan. Ini sebagai parameter bahwa rekan-rekan ini sebagai rekan-rekan tuh baca materi tetap dalam perkuliahan tuh harus baca materi sehingga bisa menjawab kuis tersebut. Digunakan nggak nilainya? Nggak saya gunakan sebetulnya, jujurnya nggak gunakan ya. Namun misalkan rekan-rekan aktif nih tiap kuis atau mengikuti Vicon itu kan ada tuh rekotannya ya. Kalau Vicon saya bisa lihat siapa yang hadir, ada listnya. Kemudian kuis juga ada listnya siapa yang rajin mengikuti. Nah, untuk nanti saya gunakan ketika rekan-rekan sudah pada saat penilaian terakhir final UTS, UAS, tugas semua sudah dikerjakan, masih ada nilai kira-kira kurang nih. Ternyata masih ya D gitu ya atau nilainya kurang, tapi saya lihat bahwa rekan-rekan mahasiswa ini rajin nih ngikutin Vicon, iya, kemudian kuis ikut juga, ya bisa saya tambahkan di situ nilainya. Tapi saya harapannya ya rekan-rekan nggak sampai ada yang nilainya kurang gitu ya, kurang sekali gitu, sehingga saya tidak perlu melakukan hal itu. Gitu Mas Jimanto. Siap Bu, makasih ya Bu. Ya, nanti mungkin Mas Jimanto kan telat nih, mungkin pada saat sesi kuis yang saya berikan nanti di sesi berikutnya mungkin bisa ikut. Gitu ya. Siap Bu. Yang penting Mas Jimanto baru sekali berarti ya ikut Vicon ya? Kalau Vicon sekali Bu, soalnya sekali, memang jamnya bentrok Bu, ini juga diem-diem. Oh, oke, nggak apa-apa, memang kan jam kerja ya. Cuman saya nggak bisa menjadwalkan jamnya di malam terus ya, karena ya itu sekarang semester ini saya banyak sekali mengampu mata kuliah, ada 15 mata kuliah ya, bukan 15 mata kuliah, 15 kelas. Kemudian untuk malam juga saya harus bimbingan tugas akhir, jadi saya cukupkan waktunya lah ya yang bisa. Jadi nggak harus
Ini nggak saya disclaimer ya untuk Vkon manajemen operasional setiap hari Rabu enggak. Jadi tergantung nanti begitu pelaksanaannya akan saya infokan seperti biasa di LMS. Itu ya rekan-rekan ya. Ada lagi nggak pertanyaan? Bu, izin Bu. Boleh, silakan. Bu, ada e-book mengenai manajemen operasional nggak, Bu? E-book. Iya. E-booknya. Nah, kebetulan saya nggak pakai e-book ya. Saya punya bukunya nih. Tapi kalau dicari ada e-booknya. Oh iya, Bu. Kebetulan itu merupakan e-book dari salah satu dosen di Universitas Nasional. Ada deh. Coba dicari. Manajemen operasional. Untuk autornya Profesor Dr. Siapa namanya saya lupa. Bentar. Kalau nggak salah di itu saya masukkan deh di referensi ya. Yang pertama kontrak perkuliahan, coba siapa tadi, Mas Wahyudi ya? Iya, Bu. Coba Makasih, Bu. dicari di situ di Iya, Bu. materi yang saya share di sesi 1 ada. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi nggak? Cukup ya rekan-rekan ya, berarti ya. Cukup, Bu. Oke. Bu. Baik, kalau begitu terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir. Insya Allah nanti saya buat lagi satu sesi Vkon lagi ya. Jadi seperti biasa perkuliahan tahap 1 itu saya selalu melakukan 3 kali sesi Vkon. Nanti sisanya berarti kan minimal kan 7 kali ya. Berarti 4 sesi Vkon berikutnya di perkuliahan tahap 2 setelah UTS. Gitu ya rekan-rekan ya. Semoga rekan-rekan ilmu yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat ya bagi rekan-rekan. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.